para lansia ini terlihat sangat antusias sekali, Iya, semangat banget, bahkan ada yang udah umurnya 119 tahun ya Pak ya? betul, betul dari Jawa Timur. Iya. Tolong jaga aktivitasnya. Sesuaikan aktivitasnya dengan kemampuan kesehatannya. Cuaca panas inilah yang sebenarnya mendorong timbulnya berbagai macam penyakit gitu ya. Ini kan multifungsi nih. Ya. Bisa untuk minum, makanya kita berikan besar. Kalau yang misalnya untuk semprotan aja silakan nanti bisa botol minum sendiri, terus yang semprotan ini bisa kecil boleh. Ya, jadi ini yang kita ingatkan kepada jemaah haji supaya kemana-mana kalau bisa ini dibawa. Saat puncaknya musim haji, jemaah haji itu adalah Arafah, kita harapkan bahwa jemaah haji di Arafah itu dalam kondisi yang sehat dan bugar. Hai Healthies, selamat datang di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast bersama saya Audi Rahmantio. Ibadah haji tahun 2023 sudah dimulai nih Healthies ya. Beberapa kloter sudah berangkat mulai tanggal 24 Mei kemarin dan tahun ini Indonesia mengalami peningkatan jumlah jamaah haji. Nah, terutama untuk jamaah haji sendiri nih, Healthies, ini banyakkan dari kalangan lanjut usia alias lansia. Lantas, apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan oleh jamaah lansia ini? Di Kemenkes kali ini, saya sudah bersama dengan Bapak Lilik Marhendro Susilo AKMM selaku Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan bakal ngebahas lebih lanjut nih, Healthies, tentang persiapan haji bagi lansia. Halo Pak, bagaimana kabar Pak Lili? Alhamdulillah baik, Mas Audi. Alhamdulillah baik Pak. Gimana nih ngelihat haji tahun ini yang jumlahnya itu membludak banget nih Pak? Bapak ngeliatnya seperti apa? Sebenarnya kalau secara jumlah tidak membludak ya, masih sama dengan kuota dewasa sebelum pandemi. Hanya memang tahun kemarin waktu pandemi kuotanya hanya 50% sehingga rasanya sekarang banyak sekali gitu ya. Ada kapasitasnya seperti itu. Dan terakhir memang ada tambahan kuota 8.000 dari pemerintah Saudi untuk Indonesia. Jadi alhamdulillah ini juga bisa mempercepat antrian jemaah kita yang antrinya demikian panjang gitu ya. Dan bonusnya karena tahun kemarin ada pandemi, di masa musim hajinya ada pembatasan usia, maksimal waktu kemarin adalah tahun 65 tahun. Bonusnya adalah tahun ini yang tahun lalu tidak berangkat karena usianya melebihi 65 tahun, tahun ini diberangkatkan semua. Sehingga jumlah jemaah haji lansia kita, kalau kita lihat dari usia 60 tahun ke atas, itu mencapai sekitar 45% dari jumlah jemaah haji Indonesia. Ya. Kalau yang tahun-tahun normal biasanya jumlah itu adalah 30%. Jadi kenaikannya lansia ini mencapai 50% dari tahun yang biasa. Ini luar biasa ya. Memang para lansia ini terlihat sangat antusias sekali, semangat banget. Bahkan ada yang udah umurnya 119 tahun ya Pak? Betul, betul. Dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur itu kan. Itu membuktikan memang antusiasme masyarakat akan ibadah haji tahun ini sangat tinggi sekali. Apalagi udah semenjak pandemi kan ya, itu kan pembatasan sekali kan ya. Nah, ini tentu ada yang harus diperhatikan dong Pak. Karena yang banyak berangkat kan lansia nih. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dulu nih, terutama bagi para jalan jamaah yang belum berangkat nih. Bagaimana Pak? Iya. Jadi memang karena banyaknya lansia ini, maka dari Kemenak pun membuat tagline untuk musim haji ini adalah Haji Ramah Lansia gitu ya. Yang diharapkan adalah bahwa kita sebagai petugas, baik petugas kesehatan maupun non-kesehatan, bisa memberikan pelayanan yang baik kepada para lansia, di mana memang lansia ini membutuhkan perlakuan yang agak berbeda, seperti kembali ke anak kecil, butuh diperhatikan, butuh dihargai dan sebagainya. Sehingga kami pun dari Kemenkes juga menyiapkan bagaimana kita mengimplementasikan pelayanan yang ramah lansia ini. Nah, yang harus diwaspadai adalah bahwa saat ini cuaca di Arab Saudi sudah cukup panas ya. Saat ini berkisar antara 40 sampai 44 derajat di Mekah dan Madinah. Maka cuaca panas inilah yang sebenarnya mendorong timbulnya berbagai macam penyakit gitu ya. Dan khususnya karena panas ini tentunya harusnya cairan di tubuh tetap terjaga, maka yang kita harapkan jemaah jangan sampai lupa untuk minum air. Minum air ini targetnya adalah minimal 1 hari 2 liter. Atau kalau kita pecah 1 jamnya 200 ml atau 1 gelas. Tapi supaya menghindarkan tidak sering-sering ke kamar kecil, kalau misalnya berada di luar penginapan,
bagusnya memang minumnya tidak sekaligus 1 gelas gitu ya, tapi dicicil sedikit-sedikit, barangkali mungkin setiap 15 menit seperempat gelas seperti itu. Tapi yang penting targetnya bahwa 1 jam bisa minum sampai 1 gelas lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga karena panas, yang kita harapkan jemaah haji pada saat keluar beraktivitas di luar penginapan hendaknya menggunakan pelindung ya dari matahari, seperti misalnya payung misalnya, kemudian kacamata gitu. Kemudian jangan lupa pakai masker karena di sana berkumpul umat muslim dari seluruh dunia gitu ya, dengan udara yang panas dan di padang pasir seperti itu, tentunya debu seperti itu. Nah, inilah yang kita minta supaya jemaah selalu menggunakan alat pelindung diri seperti itu. Nah, di samping itu juga kita minta supaya jemaah makannya tepat waktu. Ya, di sana catering pagi ada, siang ada, malam ada. Dan itu sebenarnya kalau dimakan pada waktunya, makanan itu masih segar. Jangan sampai nanti karena mungkin belum nafsu makan, makanannya tidak dimakan, kemudian ditunda makannya nanti keburu basi gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa makanlah tepat waktu, dan jika misalnya punya waktu istirahat, manfaatkanlah waktu istirahat itu dengan sebaik mungkin, supaya memang benar-benar tubuh ini bisa tetap segar. Dan yang penting lagi adalah bahwa tolong jaga aktivitasnya, sesuaikan aktivitasnya dengan kemampuan kesehatannya. Jangan sampai memaksakan diri untuk misalnya tiap hari ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Nabawi, padahal penginapannya jauh gitu ya, dan cuaca panas gitu. Kalau memang kesehatannya kurang kurang bagus gitu, nah barangkali istirahat dulu di pondokan, sholat di pondokan misalnya seperti itu, dan supaya kita jaga dengan harapan bahwa nanti pada saat puncaknya musim haji, jemaah haji itu adalah Arafah, kita harapkan bahwa jemaah haji di Arafah itu dalam kondisi yang sehat dan bugar. Jangan sampai nanti pas di Arafah, pas lagi masa kelelahannya. Itu yang kita jaga. Oke, baik ya. Jadi memang segalanya sudah dipersiapkan nih oleh pemerintah Indonesia, Healthies. Dan jadi kalau ngomongin soal makanan, catering, ini makanannya adalah makanan Indonesia, Pak? Apa makanan lokal Arab Saudi gitu? Bukan, menunya menu Indonesia, hanya yang masak saudara-saudara kita yang di sana, dan kebanyakan juga di rumah masaknya adalah para mukimin, warga negara Indonesia yang tinggal di sana gitu. Jadi artinya dari segi rasa mungkin agak berbeda sedikit, satu. Yang keduanya karena sifatnya ini catering yang makan banyak orang, jadi rasanya barangkali memang kurang pas gitu ya. Jadi mesti mungkin jemaah bisa aja misalnya dari sini bawa terik teri misalnya, atau mungkin bawa rendang yang kering gitu ya, sebagai pemicu selera supaya mereka juga tetap bisa makan meskipun mungkin rasanya kurang pas ya. Tapi itulah insya Allah kalau kita nikmati, karena kita ini tamu Allah, kita anggap bahwa itu hidangan dari Allah, kita nikmati, insya Allah juga sehat. Iya, karena memang jamaah haji ini kan berasal dari berbagai macam daerah. Betul. Mungkin yang nggak pernah makan makanan betul. Dari luar Indonesia, bahkan dari luar daerahnya betul, gitu kan ya. Jadi nggak perlu adaptasi lidah, sehingga memang kan yang penting adalah asupan gizinya terpenuhi kan ya. Iya. Kalau soal rasa mungkin bisa diakal-akalin kan tadi. Ya, jadi yang kita jaga bahwa nutrisi jemaah sih tetap jaga gitu kan, supaya tetap sehat dan bugar lah, itu yang kita minta supaya seperti itu. Oke, tadi ngomongin soal penyakit nih Pak. Biasanya kalau jamaah haji tuh punya penyakit bawaan apa aja nih? Apalagi ini kan lansia kan ya. Mungkin beberapa dari mereka yang punya komorbid ya, atau mungkin punya penyakit bawaan. Seperti apa Pak? Iya. Jadi memang masa tunggu yang lama ini mempengaruhi penyakit yang dibawa jemaah haji ke Arab Saudi gitu ya. Rata-rata masa tunggu kita ini hampir mencapai 20 tahun rata-rata, bahkan di Sulawesi Selatan tuh ada yang sampai 44 tahun masa tunggunya. Nah, kalau kita bayangkan bahwa mereka secara ekonomis mampu untuk bayar biaya hajinya itu di usia 30-an, mungkin yang berangkat mesti usianya di atas 50 tahunan gitu ya. Dan di masa itu sebagian besar jemaah kita memang sudah mulai punya penyakit lah gitu. Dan penyakit yang dalam 5 tahun terakhir ini sampai tahun ini pun sama, yang masih mendominasi adalah penyakit gangguan metabolisme lemak. Kalau kita bilang seperti kolesterolnya yang tidak kurang bagus gitu ya. Kemudian hipertensi. Ya, hipertensi juga nomor 2 terbanyak. Yang ketiganya adalah diabetes mellitus. Ini penyakit yang gaya hidup gitu ya. Nah, yang keempat nih, dan itu menjadi penyebab kematian yang tertinggi adalah jantung. Jantung dengan berbagai macamnya. Ada yang penyempitan pembuluh darah atau penyumbatan di pembuluh darah menuju ke otot jantungnya, ada yang jantung lemah, denyutnya gitu ya, dan sebagainya. Ini yang penyakit-penyakit yang
saat ini mendominasi atau yang dibawa oleh jemaah haji kita yang menuju ke Arab Saudi. Baik. Iya. Nah, dengan segitu tinggi resiko kesehatan jamaah haji nih, Pak Lirik. Ini bagaimana Kementerian Kesehatan hadir untuk mendampingi para jamaah haji supaya mereka tetap bisa beribadah dengan khusyuk dan nggak perlu khawatir nih kalau misalkan mereka ada kenapa-napa soal kesehatan. Iya. Jadi untuk mengimplementasikan ramah lansia ini, kami dari Kementerian Kesehatan ini sudah lebih dini mengenalkan para petugas kesehatan kepada jemaah haji pada saat masih berada di tanah air. Jadi program kita setelah ada tenaga kesehatan yang terpilih pada saat rekrutmen, kemudian kita berikan pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk kompetensi menangani jemaah haji, itu langsung kita terjunkan mereka untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan kesehatan di tanah air melalui mekanisme manasik haji. Jadi di manasik haji itu yang 8 kali kita sudah minta sama Kemenak supaya digabungkan juga dengan manasik kesehatan. Nah, di situ kita libatkan teman-teman yang calon TKH untuk lebih mengenal lebih dini, dengan kenal lebih dini kepada jemaah merasa nyaman sehingga jemaah pun bisa nanti tidak takut untuk mengungkapkan sesuatu tentang kesehatannya kepada petugas-petugas kita. Kemudian di embarkasinya sendiri, ini Kemenkes sudah terlibat dari sejak 6 bulan sebelum masa keberangkatan, sudah dilakukan pemeriksaan di embarkasi. Pemeriksaan itu 3 kali, 6 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelum dipakai, dan 1 hari menjelang dipakai itu kita lakukan pemeriksaan. Dan ini yang terlibat adalah teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan yang ada di masing-masing embarkasi. Nah, dalam perjalanannya Kementerian Kesehatan juga memberikan memberikan pendamping buat jemaah haji tenaga kesehatan di setiap kelompok terbangnya. Satu pesawat itu 3 tenaga kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Dan itu kita kita minta mereka supaya mereka bisa menjaga jemaah haji selama 24 jam, ya kan, baik dalam perjalanan maupun nanti di penginapan. Nah, kemudian dari mereka juga kita minta ada 50 orang jemaah risiko tinggi yang menjadi prioritas yang untuk dimonitor kesehatan secara rutin supaya kita bisa menjaga yang risiko-risiko tinggi ini tetap nanti bisa melaksanakan puncak ibadah hajinya. Nah, di Arab Saudi sendiri kami punya klinik kesehatan haji ada di Mekah, itu 9 lantai dengan kapasitas tempat tidur sekitar 260 tempat tidur. Kemudian di Madinah ada klinik kesehatan haji di Madinah, kapasitasnya sekitar 60 tempat tidur. Kemudian nanti di sekitar penginapan jemaah haji, kita sediakan klinik-klinik sektor. Klinik-klinik sektor ini dikelola oleh teman-teman dari Emergency Medical Team, yang tujuannya adalah untuk memudahkan jemaah haji mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Bahkan di sektor pun ini kita tempatkan dokter-dokter spesialis. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya jemaah haji ada yang sakit, kemudian butuh perawatan lebih lanjut, mesti dirujuk kemana nih? Ke KKHI, yang dikelola oleh teman-teman kita dengan fasilitas yang barangkali tidak selengkap rumah sakit modern, atau mungkin harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi yang fasilitasnya lengkap gitu. Nah, dengan cara ini kita harapkan adalah jemaah yang sakit akan mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat. Itu yang upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian juga di penginapan, teman-teman dari tenaga sanitarian juga melakukan inspeksi sebelum penginapan tersebut ditempatin, apakah sudah layak secara kesehatan lingkungannya, memenuhi persyaratan atau tidak. Makanan juga sama, makanan teman-teman dari sanitarian juga langsung on the spot mengunjungi dapur-dapur tempat di mana catering itu dimasak untuk menjaga supaya memastikan bahwa kualitas makanan memang layak dikonsumsi. Pada saat makan disampaikan kepada jemaah di penginapan, kita juga minta para tenaga kesehatan haji yang di kloter mengecek dulu lagi. Ini masa expirednya masih lama apa enggak, masih layak dikonsumsi apa enggak. Bila sudah aman untuk dikonsumsi, barulah itu disebarkan atau didistribusikan kepada jemaah haji. Itu yang kita lakukan, dan tentunya dari ke klinik kesehatan tersebut juga selain itu juga kita punya tenaga kesehatan di bandara. Jadi kalau jemaah haji tiba di bandara, kemudian itu ada teman-teman kita dari tenaga kesehatan bandara sudah siap untuk melayani jika diperlukan. Juga di sana nanti ada teman-teman dari promosi kesehatan yang memberikan pembekalan lah bagaimana nanti melakukan pola hidup yang bersih dan sehat selama di Arab Saudi. Kira-kira seperti itu. Dan fasilitas di KKHI Mekah maupun Madinah pun itu seperti layaknya rumah sakit. Obat-obatan sudah kita sediakan semua, mudah-mudahan mencukupi untuk selama musim haji tahun 2023 ini.
kemudian juga ada fasilitas ambulans dan semua perlengkapan sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit. Ya, demikian. Baik, ya. Jadi Healthies ini sudah terjamin sekali ya akan kesehatan para calon jamaah haji. Jadi buat Healthies nih yang mungkin keluarganya atau yang akan berangkat haji tahun ini tidak perlu khawatir soal kesehatan, serahkan saja pada Kementerian Kesehatan dan juga KKHI, tim yang sudah disiapkan di sana dan Healthies bisa berkonsentrasi untuk beribadah. Tapi selain kesehatan fisik, tentunya kita juga perlu memperhatikan perlengkapan ya, karena perlengkapan itu benar-benar segalanya nih ya. Karena tanpa perlengkapan kan nanti bisa repot kan pas lagi ibadah kan ya. Dan ini saya tadi ngelihat ada beberapa properti yang masuk nih, perlengkapan haji nih. Mungkin Healthies bisa melihat ke yang arah pertama ini ya. Ini bukan mau main sulap. Ini payung ya. Payung ini kita kita sarankan supaya jemaah membawanya setiap saat di dalam tas yang dibawa pada saat mereka keluar dari penginapan, karena memang cuaca sedang panas dan kita memerlukan supaya tidak langsung tersengat matahari ya, sebaiknya menggunakan payung seperti ini. Kemudian juga kacamata ya. Ini karena kacamatanya buat ibu-ibu saya nggak pakai. Tapi sebaiknya kacamata hitam ini dipakai gitu ya. Supaya mata kita juga tetap terpelihara, tidak tidak gampang iritasi dan tidak cepat lelah gitu ya. Dan jangan lupa masker. Masker ini kita di dalam tas pakai jemaah sudah kita bekalin. Ada satu box masker yang bedah seperti ini, ada juga masker yang kain sudah kita bekalin seperti itu. Nah, ini setiap keluar dari penginapan sebaiknya pakai, dan nanti kalau misalnya 1 hari harus ganti ya, jangan dipakai lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita juga bisa melindungi diri kita. Kalau misalnya ketemu orang yang sakit, kita juga tidak kena. Tapi kalau kita sakit pun tidak menularkan lah, kira-kira seperti itu ya, karena udara di sana juga panas dan debunya banyak. Nah, jangan lupa ini sendal. Sendal ini yang kita sarankan gunakanlah sendal yang bukan sendal jepit ya. Karena sendal jepit ini ada potensi untuk membuat luka di antara jari jempol dan jari kedua di kaki kita. Jadi yang kita sarankan adalah sendal tanpa jepit, dan ini bisa harus selalu digunakan. Nah, supaya kita tetap bisa menggunakan sendal, jangan sampai sendal kita hilang, yang kita sarankan nih, jemaah kita ini mungkin kebiasaan di tanah air kalau ke masjid sendalnya dicopot di luar gitu ya. Nah, ini yang kita minta, kalau ke masjid di sana bawa tas plastik seperti ini misalnya, atau mungkin kantong plastik atau kantong yang biasa, silakan. Sampai di masjid sendalnya dilipat begini, dimasukkan di kantong begini ya. Masukkanlah ke tas atau mungkin dibawa seperti ini, tapi nanti diletakkan di sebelah tempatnya sholat. Ini bisa nih ya, seperti tas seperti ini. Maaf. Nah, ini adalah contoh tas yang biasa dibawa oleh jemaah haji ya. Bisa saya bantu. Oke. Jadi ini nanti kita isi ada. Kalau misalnya sendal kan dipakai pada saat ke masjid, kita masukkan ke sini gitu kan. Payung juga kita bisa masukkan ke sini ya. Kemudian ini semprotan air. Nah, semprotan air ini juga ini kan multifungsi nih. Bisa untuk minum, makanya kita berikan besar. Kalau yang misalnya untuk semprotan aja silakan, nanti bisa botol minum sendiri. Terus yang semprotan ini bisa kecil boleh. Tapi kalau nggak keberatan bawa ini silakan bawa, tapi ini nanti setiap kali kita merasa kekeringan kita semprotkan, kalau haus kita minum ya. Jangan sampai kita lupa untuk tidak minum air gitu ya. Nah, kalau memungkinkan pakai topi, tapi kalau masa pakai ihram jangan pakai topi ya. Nanti enggak. Nah, jangan lupa juga hand hygiene. Cuci tangan, menggunakan hand scrub seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti waktu mau makan atau mau melakukan sesuatu, baiknya cuci tangan dulu gitu ya. Dan saya kira itu, dan yang kita sarankan lagi buat jemaah haji adalah bahwa kemana-mana jangan lupa untuk selalu bawa kartu kesehatan jemaah haji ini. Ya. Di kartu kesehatan kartu kesehatan haji nih. Ya. Kartu kesehatan jemaah haji ini masih yang dicetaknya belum pakai nama ya. Tapi kalau sudah jadi nanti di sini ada namanya, ada nomor porsinya, kemudian ini ada fotonya, di sini ada barcode-nya, ya, di sini ada QRIS-nya. Yang nanti kalau misalnya jemaah haji mau kemana-mana, di sini juga ada ya vaksinnya gitu ya. Nanti di sini keterangan nanti seperti ini gitu. Nah, ini disebutkan di situ jemaah haji sudah divaksin apa saja, misalnya COVID, meningitis, dan seperti influenza juga ada kalau misalnya dilakukan.
Nah, dengan membawa ini, jika jemaah mengalami gangguan kesehatan dan nanti ditemukan sama teman-teman dari tenaga kesehatan, maka akan dilakukan scan terhadap QRIS maupun ke barcode ini. Dengan scan ini nanti dalam sistem atau aplikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan kita akan nampak bagaimana riwayat kesehatan jemaah haji tersebut. Dia pernah misalnya menderita sakit apa, pernah minum apa saja, obat apa yang menjadi alergi oleh dia gitu kan, yang nggak boleh misalnya seperti itu, sehingga nanti kita bisa menolong jemaah tersebut tanpa lama lagi untuk mendiagnosis gitu ya, karena kita sudah punya indikasinya. Ya. Jadi ini yang kita ingatkan kepada jemaah haji supaya kemana-mana kalau bisa ini dibawa, gitu ya. Demikian. Baik ya, Healthies. Jadi memang semuanya sudah dipersiapkan ya, perlengkapan. Tadi juga udah dikasih lihat ada payung ya, tapi itu bukan buat hujan. Bukan. Jadi yang kita sediakan di paketnya jemaah itu ada masker, ada yang semprotan air, kemudian hand hygiene, kemudian krim untuk penghilang pegal-pegal kalau pegel gitu ya. Kemudian masker masker sudah ya. Nah, itu yang kita sediakan di dalam paket jemaah haji kita. Sama Oralit. Nah, jangan sampai Oralit nih. Oralit ini mesti diminum jemaah haji sehari 1 kali. Ya, kita sudah sediakan sebenarnya untuk kebutuhan jemaah haji selama 40 hari di Arab Saudi, itu kebutuhannya kita sudah sediakan 1 jemaah 40 bungkus gitu ya. 1 bungkus diminum setiap hari, boleh siang, boleh malam gitu ya, boleh pagi, tapi sebaiknya makan dulu gitu. Dicampur dengan 300 ml air di dalam gelas, diaduk, diminum ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk kita mengembalikan kesegaran dari tubuhnya jemaah haji tersebut ya. Jangan sampai lupa minum Oralit. Khususnya nanti pada saat di Arafah. Karena memang di Arafah cuacanya sangat panas dan nanti selanjutnya 4 hari di Mina itu pun juga membutuhkan energi yang banyak. Jadi jangan lupa untuk minum Oralit. Betul sekali. Jadi memang semuanya sudah disiapkan, bukan cuma kliniknya aja nih, Healthies, tapi perlengkapannya pun juga sangat lengkap. Jadi jangan khawatir yang punya kerabat untuk pergi haji tahun ini, karena perlengkapan dan juga klinik kesehatan dan juga petugas sudah disiapkan oleh Kemenkes. Tapi tadi menarik ngomongin soal sandal nih, Pak Lilik, karena memang kita kalau di sini kan kalau sholat kan sendal taruh di depan gitu kan. Kalau nggak mungkin yang pengen rapi taruhnya di loker. Cuma kan Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi itu kan besar sekali kan. Betul. Nah, ini kan sering terjadi kehilangan sandal dan akhirnya para jamaah nyeker alias tanpa alas kaki ya dari masjid menuju ke bus atau ke hotel bahkan. Betul, ya. Nah, ini buat penderita diabetes sangat beresiko kan ya, Pak ya? Oh iya, tentu saja. Jadi diabetes ini kan ada 2 jenis ya, ada yang kering, ada yang basah. Yang basah ini suka luka gitu kan. Dan luka ini kalau tidak terawat nanti bisa gangren dan akibatnya lebih fatal. Nah, ini yang kita sarankan memang jemaah haji supaya selalu menggunakan alas kaki ya. Bahkan kalaupun nanti masuk di Masjidil Haram pada saat melakukan tawaf maupun sa'i, itu kami sarankan bawalah sendal yang bersih. Jadi pada saat tawaf bisa dipakai sendal itu. Pada saat sa'i juga bisa dipakai. Oh, boleh pakai sendal gitu. Boleh, asal bersih gitu ya. Asal bersih ya. Kita yang kotor kita masukin, yang bersih kita keluarin, kita pakai di sana. Di sa'i itu di tempat Marwah, di Bukit Marwah itu pada saat kita nanjak itu atau mungkin turunannya juga sama, itu ubinnya itu dipotong kotak-kotak. Ini seringkali yang menjadi penyebab kaki jemaah haji pada pecah. Nah, itu yang kita sarankan jemaah haji baiknya menggunakan alas kaki. Di samping itu juga jangan lupa kalau setelah mandi atau mungkin mau keluar dari penginapan, gunakanlah krim untuk melembutkan kulit ya. Khususnya di kaki juga kita pakai supaya mencegah terjadinya kulit yang pecah ya, karena memang suhu yang sangat ekstrim ini jadi juga pemicu untuk timbulnya tadi bibir pecah-pecah, kaki juga pecah. Nah, kalau kaki pecah, kita jalan juga repot. Nah, kembali kepada tadi yang diabetes dan luka itu, yang kita sarankan memang jangan sampai lupa untuk menggunakan alas kaki kemanapun berada, dan kalau ke masjid juga dibawa. Dan jika kehilangan sendal, tolong cari tenaga kesehatan sekitarnya. Insya Allah nanti teman-teman ada yang bawa gitu kan, meskipun mungkin nggak banyak persediaannya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang kehilangan sendal pada saya itu masih kebagian sendal untuk yang dibawa oleh teman-teman dari petugas kesehatan ya,
supaya nanti dan selanjutnya kita ingatkan jangan sampai lupa lagi untuk naruh sendalnya lah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik ya. Jadi sudah terjawab ya untuk healthies yang memiliki comorbid terutama diabetes, jangan sampai kehilangan sandal. Tapi kalau pun kehilangan ada sandal cadangan yang Insya Allah sama ya. tenaga kesehatan ya. Insya Allah. Baik, Pak Lili dan juga Healthies, tadi kita sudah banyak banget ngobrol-ngobrol terkait perlengkapan dan juga persiapan untuk pergi haji supaya calon jamaah haji ini bisa haji mabrur dan khusyuk dalam beribadah. Dan boleh sebelum kita tutup podcast episode kali ini untuk Pak Lili memberikan pesan-pesan sehat serta closing statement untuk Healthies yang tengah menyaksikan. Iya. Kami menyadari bahwa jemaah haji menunggunya sangat lama. Dan sebagian besar jemaah haji barangkali memang baru sekali itu ke Tanah Suci. Yang dijanjikan di sana adalah kalau sholat di Nabawi pahalanya 1000 kali lebih banyak dibandingkan masjid biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali lebih banyak. Tapi untuk bisa kita pergi haji, untuk bisa ke Arafah, itu kita harus sehat. Oleh karena itu kita mesti ingat bahwa haji kita itu nanti adalah Arafah. Tolong jaga kesehatan, tolong jaga kebugarannya supaya seluruh jemaah haji tetap sehat, tetap bugar hingga sampai nanti bisa menyelesaikan rukun haji dan wajib hajinya, khususnya di Arafah, di Musdalifah dan Mina. Oleh karena itu, sebelum masa itu, tolong juga dijaga kalau memang kondisi tubuhnya kurang nyaman, lagi kurang sehat, tidak usah memaksakan diri setiap hari untuk sholat di Masjidil Haram misalnya, seperti itu. Kalau memang kurang nyaman, sholatlah di tempat. Ingatlah bahwa mempertahankan kehidupan itu wajib. Ya, jadi artinya bahwa kalau misalnya kita dirampok katakanlah, terus kita membela diri karena kita mempertahankan harta kita dan kehidupan kita sampai kita terbunuh, itu matinya mati syahid gitu loh. Tapi kalau haji pun sama, bahwa tujuan kita sebenarnya ke Arafah, bukan tujuannya tiap hari ke Masjidil Haram. Maka tujuannya coba ini yang yang dijaga supaya kita kendalikan kegiatan kita atur kegiatan kita supaya kita tetap sehat dan bugar, dan harapannya jemaah semuanya bisa melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jamarot di Mina dalam kondisi sehat dan bugar. Insya Allah itu menjadi tugas kita bersama sebagai petugas untuk bisa mengawal jemaah tersebut, dan jemaah juga mohon pengertiannya supaya jemaah juga bisa mengendalikan diri dengan tidak bernafsu setiap hari untuk bisa sholat di tempat-tempat yang mustajab seperti itu. Tapi tolong dijaga, tetaplah konsentrasi untuk tetap sehat dan bugar di Arafah nanti. Ya, sekali ya. Terima kasih balik atas closing statement-nya. Demikian Healthies, kita tahu bahwa haji ini adalah ibadah fisik, maka dari itu kesehatan tetap menjadi nomor satu. Jika tidak memungkinkan kondisi tubuh, maka tidak perlu memaksakan diri untuk sholat di Masjidil Haram atau Nabawi setiap harinya ya, dan tetap perhatikan kondisi kesehatan sendiri agar bisa khusyuk dalam beribadah dan semoga haji mabrur. Amin. Terima kasih Bapak Lili selaku Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan yang sudah hadir di Kemenkes yang ngobrol-ngobrol terkait persiapan haji. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Baik, Healthies, untuk Healthies nih yang mau tahu lebih dalam tentang info-info kesehatan, bisa langsung aja kunjungi sehatnegeriku.kemkes.go.id atau hubungi Halo Kemenkes 1500567. Untuk informasi kesehatan dan program-program talkshow lainnya bisa Healthies saksikan dan dengarkan di Radio Kesehatan, streaming di website radiokesehatan.kemkes.go.id atau download aplikasi SRK di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kementerian Kesehatan RI, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat episode-episode Kemenkes baru upload. Dan Healthies, kita akan ketemu lagi di episode-episode Kemenkes selanjutnya. Saya Audi Armantio, pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat. Sampai jumpa.